Lia Maulidia. Ia tak pernah menyangka bisa dihadapi dengan masalah kesehatan yang cukup berat. Dan semua ini bermula dari tekanan darah yang tinggi. Dulunya, tensi Ibu Lia cenderung rendah. Tapi di tahun 2019, tiba-tiba kepalanya menjadi sering sakit. Dan ini jadi tanda awal ia mengalami hipertensi yang serius. Saya kan sebelumnya biasa sakit kepala ya. Nah ini kok 4 hari apa 5 hari saya lupa tuh sakit kepalanya nggak hilang-hilang. Terus sakit kepala, saya bawa tidur juga masih, saya minumin obat juga masih. Akhirnya saya periksa ke dokter umum, pas ditensi langsung saya disuruh ke IGD, nggak boleh pulang. Dan hari ini, Ibu Lia hadir di Go Healthy untuk berbagi pengalaman hidupnya dan memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Mau tahu bagaimana perjalanan Ibu Lia dalam menjaga kesehatannya? Dan sebenarnya apa yang terjadi padanya? Saksikan selengkapnya hanya di Go Healthy. Jangan sampai ketinggalan. Pemirsa, di Go Healthy, saya Aditya dan para praktisi kesehatan, ada Mas Boyke juga Mbak Pretisia Suparli, dalam 30 menit ke depan akan memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Saat ini sudah bergabung bersama kita Ibu Lia Maulidia. Apa kabar Ibu? Baik, Mas. Kabar baik. Ibu Lia ini sudah hadir bersama kita pemirsa, tentunya untuk berkonsultasi seputar riwayat kesehatan beliau dan juga untuk mendapatkan solusinya Ibu ya. Betul. Saat ini boleh tahu kesibukan Ibu apa? Saya saat ini jualan online aja sih. Oh, produksi sendiri Ibu? Produksi sendiri. Berhubungan sebetulnya. sama kuliner atau apa? Kuliner, betul. Masya Allah. Kuliner daerah. Ya. Ini pasti banyak yang nonton Ibu nih. Silakan disapa loh Ibu, keluarga, tetangga, dan juga yang lainnya. Halo everybody, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, keluargaku, saudara-saudaraku, sedulurku, semua relasi-relasiku sehat, bahagia, lahir batin. Amin. Ya, pemirsa, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan profil singkat seputar kesehatan Ibu Lia. Silakan Ibu boleh diceritakan kembali secara detail ya. Sebenarnya apa nih masalah kesehatan yang sedang Ibu rasakan atau yang Ibu sedang hadapi saat ini? Kalau saat ini saya selain keluhan kadang sakit kepala, darah tinggi ya. Ya. Ini jari aja sih masalahnya. Ada masalah apa dengan jari Ibu? Boleh lihat, maaf ya Ibu. Iya, ini waktu itu tiba-tiba warnanya menghitam, biru-biru ketuaan gitulah ya, biru menghitam gitu. Terus rasanya tuh kebas, sakit gitu. Terus tiba-tiba dia kayak ada luka yang timbul sendiri, bukan karena kejepit atau apa seperti sangkaan orang tuh bukan. Jadi tiba-tiba menghitam, tiba-tiba ada luka sedikit gitu ya. Tapi rasa sakitnya itu bukan main. Seperti ini ya Bu ya, waktu itu jarinya mengalami kebiruan dan kehitaman pada jari tengah. Betul. Ini kejadiannya berapa bulan yang lalu Bu? Ini sekitar 2 bulan yang lalu. Waktu itu apa yang dirasakan dengan terjadinya seperti ini? Itu masih kebas, ada kebas, nyeri gitu. Udah mulai sih ngebet-ngebetnya udah. Oke, udah dijelasin belum sama dokter waktu itu kenapa bisa terjadi demikian? Karena pengaruh dari autoimun, terus juga karena aliran darah sama oksigen tuh nggak menuju ke mencapai. ujung, betul. Nah, Maaf Ibu Lia, ini sampai seperti ini saat ini kondisinya berarti ya Bu ya? Betul. ini terakhir kapan Bu? Ini foto ini beberapa hari yang lalu? Beberapa hari yang lalu. Oke, berarti kondisi terkini jarinya sekarang udah membusuk ya? Betul. Biasanya kalau jari membusuk itu orang selalu mengasumsikan dengan diabetes. Ya. Banyak pasti mikirnya demikian, oh jari membusuk karena diabetes. Tapi sebenarnya gak cuma diabetes saja pemirsa yang bisa menyebabkan jari itu membusuk. Contoh pada perokok, gangguan imun, orang dengan kolesterol tinggi. Dan salah satu terakhir juga yang bisa memicu jari membusuk adalah tensi tinggi yang tidak terkendali. Intinya adalah terjadi kerusakan pembuluh darah sehingga aliran darah tidak dapat mencapai jaringan di ujung. Jaringan ujungnya gak bisa mendapatkan zat gizi dan oksigen, terjadilah kerusakan jaringan di sana. Inilah yang dialami oleh Bu Lia, diawali dengan hipertensi. Betul ya Bu ya? Betul. Tensi paling tinggi waktu itu angka berapa Bu? Itu di 200/110. Oh, tinggi sekali. Waduh, tinggi banget, Bu. Ibu Lia tentunya sudah sempat dijelaskan juga ya sama dokter kalau kondisi yang Ibu alami saat ini itu berkepanjangan dan tidak segera terkendali, itu ada risiko di amputasi. Nah, Ibu pernah nggak ada riwayat mungkin dari keluarga Ibu yang merasakan atau mengalami peristiwa serupa Ibu? Ada, almarhum bapak saya itu juga kasusnya sama kayaknya penyempitan pembuluh darah ya. Baik. Dari darah tinggi juga waktu itu. Ya. Tapi di kaki. Oh, di kaki? Dan itu memang diamputasi sebelah.
Oh gitu Bu? Betul. Sampai berapa kali Bu? Terjadi gangguannya di salah satu kaki atau keduanya, Bu? Di keduanya, tapi setelah dioperasi yang berhasil cuma satu, yang satunya terus memanjang. Karena memang kerusakan pembuluh darahnya sudah masif ya Bu ya, di yang kaki satu lagi. Betul. Maaf Ibu, bukannya mau menggali luka lama, tapi saya masih pengen tahu ketika almarhum ayah itu harus merasakan proses amputasi salah satu kaki ya Bu ya. Iya. Itu sampai terjadi berulang Bu. Berulang, Mas Adit, soalnya. Maksudnya sempat sudah terjadi diamputasi lalu tindakan lagi. Tindakan lagi karena ternyata itu kan membiru ya, sama seperti Iya. yang saya alami ini, Menjalar. membiru tuh. Setelah dipotong ternyata dia masih menjalar ke atas. Jadi dipotong Dilakukan lagi lagi. ke atas, ternyata masih lagi. Jadi akhirnya sepaha. Ya Allah. Sepaha. 3 kali. Dan orang tua hanya hipertensi, tidak ada di gula. Nggak ada. Nah pemirsa juga ya, jadi kondisi darah yang kental, pembuluh darah yang kaku, seiring bertambahnya usia itu akan terjadi. Ya, tentu kita karena kita tahu bahwa tubuh kita itu membutuhkan nutrisi dan oksigen, jangan sampai itu terjadi. Ya, emang kondisi apa saja? Menopause, ya. Ibu Lia kan beberapa bulan yang lalu kan, dan sudah menopause kan? Sudah. Nah, kemudian kondisi-kondisi yang lain apa? Kondisi di mana juga pada laki-laki andropause ya. Kondisi di mana mereka punya kebiasaan hidup yang masih belum baik ya. Pola makan, pola tidur, pola manajemen stres ya, tidak berolahraga, itu semua mengakibatkan kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Nah, ini ada yang namanya teknologi laser. Bu, boleh dilihat di sini. Ya, ini teknologi seperti ini, seperti jam, seperti yang dipakai oleh Mas Adit ya. Dia cuma dipakai di sini. Ya seperti jam, tapi fungsinya adalah justru untuk membantu melancarkan aliran darah. Jadi pada darah yang kental itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keping-keping darah itu akan bersatu ya. Lihat tuh seperti itu membentuk gumpalan darah ya. Nah, teknologi laser ini ketika dinyalakan, dia akan mengeluarkan sinar kuning, merah, dan biru. Dan sinar itu akan menghancurkan ya atau membuyarkan daripada gumpalan darah tersebut. Ya, akibatnya apa? Akibatnya darah menjadi lancar. Dan kalau darah menjadi lancar, dia bisa masuk ke aliran darah ini sampai ke ujung-ujung, sampai ke pembuluh-pembuluh darah yang kecil. Sehingga salah satu yang selain nanti yang saya anjurkan kepada ibu adalah tetap ikuti petunjuk dokter, melakukan pola hidup yang sehat. Yuk Bu, tambahkan teknologi laser. Karena teknologi ini bisa membantu kualitas darah dan pembuluh darah. Ya pemirsa juga ya, karena bagaimanapun juga pemirsa, yang namanya teknologi itu makin lama makin canggih, makin lama makin baik. Dan kita bisa gunakan ini untuk membantu kualitas kesehatan darah kita. Ya, sehingga kita bisa menua dengan sehat. Oke? Ya, ditambah lagi tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita sempat cek ya, yuk kita sama-sama lihat. Ini kan tensinya 130/80 Bu. Sekarang saya ingin Ibu punya target baru, yaitu 120/80 ya, agar tensinya menjadi lebih terkendali. Lalu yang kedua adalah kita cek juga ternyata asam uratnya pun tinggi, ada di angka 6,9. Nah, baiknya adalah di bawah 6. Ingat, karena kalau tensi yang tidak terkendali ditambah dengan asam urat yang tinggi, yang kita khawatirkan adalah aliran darah menjadi semakin tidak lancar. Ibu gak perlu khawatir, tapi kita mau memberikan solusi. Salah satunya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boyke, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Tapi sebelum menjelaskan, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Lia dan pemirsa di rumah. Kok saya tensinya dulu rendah, sekarang bisa tinggi sih? Nah, di sini adalah peranan dari nitric oxide. Jadi di dalam dinding pembuluh darah kita secara alami menghasilkan nitric oxide. Gambarannya seperti demikian Bu, kayak kelereng ya, warna biru dan merah. Nitric oxide ini memang diproduksi secara alami. Tapi sayangnya seiring dengan meningkatnya usia, produksinya mengalami penurunan. Padahal NO ini berperan dalam membuka pembuluh darah. Sekarang apa yang terjadi? Semakin tua, pembuluh darah semakin menyempit dan semakin kaku. Aliran darah menjadi tidak lancar. Dampak lebih lanjut lagi seperti yang dialami oleh Bu Lia. Dulu tensinya rendah, sekarang tensinya jadi tinggi. Kok bisa? Ya bisa karena NO yang menurun ini Bu. Nah sekarang kita kembalikan kembali ya
kondisi tersebut dengan menggunakan teknologi laser. Sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning ketika digunakan pada pergelangan tangan kiri akan memicu dinding dalam pembuluh darah Anda untuk kembali menghasilkan nitrik oksida dalam jumlah yang optimal. Diedarkan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi pembuluh darah dan membuka pembuluh darah sehingga pembuluh darah menjadi lebih elastis dan lebih lentur. Nantinya aliran darah ini bisa sampai sampai ke ujung-ujung jari ibu. Jadi bagian-bagian ujung ya maupun organ vital kita itu bisa mendapatkan aliran darah yang cukup. Manfaat lebih jauh lagi untuk Bulia dan pemirsa di rumah. Yang pertama, tensi lebih terkendali. Kualitas darah menjadi lebih baik. Mencegah kerusakan pembuluh darah. Yang keempat, yang krusial tadi aliran darah dapat mengalir dengan baik. Jadi bisa membantu untuk keluhan Bulia dan pemirsa di rumah juga. Ingat ya, tensi tinggi bukan cuma sekedar angka. Komplikasinya kemana-mana. Bulia sudah mengalami salah satunya. Jangan sampai ada komplikasi lain. Caranya adalah kendalikan tensi Anda sekarang juga dengan teknologi laser. Saya ingin mengajak kepada pemirsa untuk segera menjadikan teknologi laser ini untuk mengupayakan atau upaya Anda, aksi nyata Anda, take action Anda untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang Anda hadapi atau sebagai pencegahan. Lebih baik lagi pemirsa, ayo segera gunakan alat kesehatan Aku Laser dari Gogomol karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi Aku Laser dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan ya untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah kita. Penggunaan rutin Aku Laser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Bagaimana cara mendapatkan Aku Laser? Dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa dicatat atau difotoin nomornya. Pastikan ya, sudah sesuai. Satu lagi pemirsa, Gogomol tidak melakukan atau mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi jangan terbuai dan harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Karena produk Aku Laser atau dokter laser yang asli, yang resmi, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa didapatkan melalui nomor telepon yang muncul di layar kaca Anda sekarang. Atau Anda bisa langsung datang mengunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo pemirsa, take action sekarang. Pemirsa Go Healthy, saatnya kita bicara fakta bahwa hipertensi kronis sebabkan jari membusuk. Bagaimana faktanya pemirsa? Silakan Mbak Preti. Ya, jadi jari membusuk ini memang bisa disebabkan oleh berbagai hal. Yang paling awam dan paling umum diketahui oleh pemirsa pastinya adalah diabetes. Tapi ternyata jari membusuk ini juga bisa disebabkan oleh hal-hal lain. Contohnya gangguan imun, gaya hidup yang tidak sehat, merokok dalam waktu yang berkepanjangan, kolesterol tinggi, atau yang dialami oleh Bulia adalah tensi tinggi, hipertensi kronis pemirsa. Jadi jari membusuk ini disebabkan karena terjadinya Mönckeberg arteriosklerosis atau medial arterial calcification. Gambarannya seperti ini pemirsa, di mana pembuluh darah ini menjadi lebih tebal, lebih menyempit dan lebih kaku. Kok bisa sih jadi tensi tinggi ini mengakibatkan pembuluh darah cenderung menyempit terus-menerus untuk mempertahankan tekanan yang tinggi tersebut. Nah, permasalahannya adalah dinding pembuluh darah kita ini terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan dalam, tengah, dan juga luar. Yang biasanya sering kita bahas, plak arteriosklerosis itu terjadi di dalam. Kalau tensi tinggi lebih cenderung terjadinya di tengah. Gambarannya seperti apa? Terjadi kerusakan pembuluh darah, aliran darah tidak bisa mencapai ujung-ujung jaringan. Sering terjadi pada jari-jari, dimulai dengan warna kebiruan, lama-kelamaan kalau didiamkan akhirnya jarinya membusuk. Kalau misal masih didiamkan juga, lama-lama membusuknya bisa menjalar. Nah, kalau di jari kan kelihatan ya pemirsa ya, yang kita khawatirkan apa? Terjadinya di organ vital yang nggak kelihatan. Saya kasih contoh, kalau terjadinya di pembuluh darah jantung, yang kita khawatirkan adalah terjadi kerusakan otot jantung. Diam-diam tapi tiba-tiba berhenti seketika. Itu yang paling kita takutkan. Atau mengalami serangan jantung.
atau tiba-tiba mengalami kerusakan otot jantung jadi gagal jantung. Kalau terjadinya di pembuluh darah otak, ya terjadi rusaknya jaringan otak. Nah, oleh sebab itu untuk Anda yang mengalami tensi tinggi, yuk segera kendalikan. Caranya bagaimana? Terapkan gaya hidup sehat, ikutin anjuran dokter dalam pengobatan, dan terakhir tambahkan teknologi laser. Karena aliran darah ini sifatnya krusial, pemirsa. Sekarang saya boleh tahu, maaf Ibu Lia, dengan kondisi masalah kesehatan yang sedang dihadapi oleh Ibu saat ini, apa yang paling Ibu Lia khawatirkan ke depannya tentunya, Bu? Yang saya khawatirkan ya jangan sampai mengalami hal yang sama seperti yang dialami almarhum papa saya. Otomatis ya saya berharap insya Allah mudah-mudahan Tidak segera terjadi. sembuh. Segera sembuh Iya. aja. Iya. Boleh tahu Ibu dengan masalah yang sedang Ibu rasakan ya Ibu ya, terutama pada jari-jari tangan Ibu. Ibu jadi ada kendala nggak dalam beraktivitas sehari-hari? Otomatis tuh saya jangankan untuk ibadah aja sholat ya ini mau kena itu udah sakit banget. Jadi saya nggak bisa bantu ponakan saya cuci piring, nggak bisa juga produksi pempek lagi, udah semuanya total hampir jadi, berhenti ya. Ya Allah, iya. Nah pemirsa, jadi oleh karena itulah maka kuncinya sekali lagi, apakah oleh karena hipertensi, oleh karena hiperkolesterol, oleh karena juga gula, semua itu harus diatasi karena ujung-ujungnya tentu penyumbatan. Ya, nah untuk menghindari itu apa? Jalankan pola hidup sehat. Ya, kemudian tadi check up dan tambahkan teknologi laser. Karena dengan teknologi laser ini dia memang bekerja khusus di mana? Khusus di darah dan pembuluh darah. Di pembuluh darahnya dia melebarkan pembuluh darah dengan nitric oxide-nya. Kemudian di aliran darahnya dia juga bisa mengubah yang namanya kolesterol yang tinggi, gula yang tinggi itu menjadi energi. Sehingga tidak terjadi lagi kekentalan darah. Apa yang terjadi ketika sinar lasernya itu dinyalakan ya, maka dia akan sampai ke pembuluh darah dan dia akan mengubah yang tadi saya katakan kolesterol, gula, asam urat, kemudian trigliserid menjadi energi di dalam dapur. Yang di dapur tubuhnya itu ada di mana? Di dalam inti sel. Menjadi energi akibatnya apa? Tenaga kita bertambah, tapi kadar kolesterol, gula, ataupun kadar trigliserid di dalam darah itu menjadi turun. Akibatnya apa? Segar badannya dan kadar gula atau kolesterolnya menjadi lebih terkendali. Nah pemirsa, oleh karena itu yuk kita amankan dalam tanda kutip aliran darah kita supaya tidak kental, pembuluh darah kita supaya tidak kaku dengan tetap menjalankan pola hidup sehat dan menambahkan teknologi ke dalamnya yang memang khusus untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Oke? Lalu Ibu kan bilang juga tadi sering kali atau kerap kali merasakan nyeri pada tangan Ibu ya, Betul. pada jari-jari terutama. Betul. Itu mempengaruhi nggak kualitas tidur Ibu? Atau malam jadi gimana Bu? Kan Ya, itu waktunya Ibu istirahat kan, tapi kalau Betul. nyutan terus bagaimana? Betul, ada masanya nih kalau kan jadi sebelum tidur kadang saya suka pijit-pijit gitu. Terus tiba-tiba ada suatu saat nih kalau tiba-tiba datang pas lagi saya tidur gitu langsung saya kebangun tuh, aduh langsung gitu. Tiba-tiba Iya, sensasi setrumnya ada gitu, nyerinya ada. Nah ini kan tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Preti dan juga Mas Boyke manfaat dari penggunaan rutin teknologi laser. Di mana ada teknologi tambahannya juga Ibu. Yang kalau Ibu kerap gunakan juga rutin sesuai dengan aturan pakainya itu manfaatnya sangat bisa dirasakan. Nah ini manfaatnya banyak, salah satunya adalah untuk kepala Ibu. Iya, Gitu. betul sekali. Karena tidur ini juga berhubungan dengan tensi ibu. Kalau misalkan ibu kurang tidur, nantinya tensi ibu semakin tidak terkendali. Dikhawatirkan juga bisa meningkatkan resiko dari diabetes, kolesterol, berat badan jadi tidak terkendali, fungsi organ vital juga terganggu. Oleh sebab itu, ya tidur ini harus dicukupi secara kuantitas maupun kualitasnya juga harus baik. Kalau misalkan mengalami gangguan tidur, yuk kita manfaatkan teknologi laser yang digunakan secara rutin 2 kali sehari. Karena tubuh kita menghadapi
menghasilkan hormon yang berbeda pada pagi hari dan juga malam hari. Kalau misalnya kita pakai di pagi hari, tubuh menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini akan membantu menjaga keseimbangan emosional dan juga meningkatkan produktivitas kita dalam aktivitas sehari-hari. Tapi ketika kita pakai di malam hari, nantinya tubuh menghasilkan hormon melatonin. Satu hormon yang membuat tidur menjadi lebih lelap dan lebih nyenyak. Dan juga untuk menjawab ya permasalahan yang Ibu alami, yaitu sakit kepala yang sering hilang timbul. Saya juga punya solusi, Bu. Namanya adalah intranasal, yang menjadi satu kesatuan dengan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Ilustrasinya seperti demikian, Bu Lia dan pemirsa di rumah bisa saksikan. Intranasal ini digunakan di dalam rongga hidung karena pembuluh darah hidung adalah pintu menuju pembuluh darah organ otak. Nantinya ketika digunakan secara rutin bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan stroke. Rentan dialami oleh pasien hipertensi tidak terkendali ya pemirsa. Lalu mencegah terjadi kepikunan atau demensia, membantu mengurangi gejala sakit kepala seperti yang Bu Lia rasakan, migrain, vertigo, sinusitis. Hasil kesehatan organ vital bisa terjaga, nantinya gejalanya bisa berkurang. Ini yang dibutuhkan oleh Bu Lia dan juga pemirsa di rumah untuk yang mengalami hipertensi. Yuk kita jaga betul-betul kualitas darah dan pembuluh darah kita dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Sejauh ini apa yang Ibu Lia dapatkan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Terima kasih untuk semua support dan keterangannya, informasinya udah baik banget. Insya Allah kedepannya saya rubah pola hidup lebih baik lagi. Ya, disiplin ya Bu ya. Disiplin insya Allah. Dan untuk pemirsa khususnya jangan tunda lagi. Mulailah terapkan pola hidup sehat hari ini. Jangan tunda-tunda lagi. Bukan karena terpaksa loh, tapi karena Anda peduli dengan masa depan Anda sendiri. Ingat, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Sekarang juga gunakan alat kesehatan Aku Laser dari Gogomol karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin Aku Laser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Pemirsa, bagaimana cara mendapatkan Aku Laser? Dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa dicatat atau difoto nomornya. Pastikan sudah sesuai ya. Oh ya, satu lagi pemirsa. Gogomol tidak melaksanakan atau mengadakan event-event ya, dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi jangan terbuai dan harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Karena produk Aku Laser atau dokter laser yang resmi, yang asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa didapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang di layar kaca Anda. Atau Anda bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo pemirsa, take action sekarang. Gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.